Tajuk Radio Silaturahim edisi Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Januari 2022. Diberi judul Bela Tahanan Palestina. Hingga akhir Desember 2021, jumlah tahanan Palestina dan tahanan di penjara-penjara pendudukan Zionis Israel mencapai sekitar 4.600 orang. Bahkan hingga awal tahun ini, tahanan wanita dan remaja Palestina terus bertambah. Data yang bersumber dari minanews.net menjelaskan, para tahanan itu termasuk sekitar 500 tahanan administratif, 34 tahanan wanita, dan 160 tahanan di bawah umur. Pusat Studi Tahanan Palestina memperingatkan kondisi para tahanan semakin memburuk di penjara-penjara pendudukan Israel sebagai akibat dari musim dingin ekstrim yang melanda wilayah Palestina dan sekitarnya. Pusat studi yang berbasis di Gaza ini menyatakan para tahanan di penjara-penjara yang terletak di selatan Palestina yang diduduki seperti di Negev, Nafha, Raymond, dan Beersheba begitu menderita selama beberapa hari terakhir, seperti diberitakan Quds Press yang melaporkan kondisi memprihatinkan tahanan. Memasuki musim dingin ekstrim di wilayah Palestina, suhu terkadang mencapai di bawah 0 derajat dan membuat para tahanan merasa membeku di anggota tubuh mereka. Terutama karena tidak adanya metode penghangat yang sesuai dan memang Israel tidak peduli akan hal itu. Lembaga Pusat Studi Tahanan Palestina itu juga menyebutkan tahanan penjara yang paling menderita adalah penjara di Negev, tempat para tahanan dipaksa untuk mengurung diri di kamar penjara dan mereka tidak dapat pergi keluar. Aksi tidak manusiawi Israel ini kian memperpanjang daftar kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Israel, khususnya terhadap wanita, remaja, bahkan anak-anak Palestina yang mereka tangkap dengan semena-mena. Dunia harus melihat dengan hati dan kacamata kemanusiaan bahwa di tengah konflik Israel-Palestina, wanita dan anak-anak Palestina secara sistematis telah dijadikan target kekerasan oleh militer Israel. Belum lagi korban jiwa yang berjatuhan karena ditembak langsung di setiap kejadian bentrokan. Menurut Defense for Children International Palestina, tentara Israel terus-menerus melakukan extrajudicial killing terhadap anak-anak Palestina. Bahkan ketika mereka sebenarnya tidak sedang menimbulkan ancaman. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang menjadikan anak-anak sebagai objek dalam sistem pengadilan militer yang tidak memenuhi standar peradilan internasional, dan sarana mereka tidak lain adalah anak-anak Palestina. Sebab sejauh ini tidak pernah seorang pun anak-anak Israel pernah tersentuh oleh sistem hukum yang sama. Sumber dari data DCIP pun menginformasikan sejak tahun 2000 lebih dari 10.000 anak Palestina di tepi barat telah ditahan oleh tentara Israel. 3 dari 4 anak yang ditangkap mengalami kekerasan fisik selama penangkapan, dan lebih dari 90% anak-anak Palestina yang dibawa ke pengadilan militer dihukum. Lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF, Human Rights Watch, atau Amnesty International telah mendokumentasikan perlakuan buruk terhadap anak-anak Palestina tersebut yang bersifat sistematif dan melembaga. Sementara menurut laporan UNICEF, tiap tahun sekitar 500 hingga 700 anak Palestina ditangkap oleh polisi Israel karena pelanggaran-pelanggaran kecil,
seperti melempar batu atau terlebih aksi protes. Namun mereka diperlakukan secara kasar dan brutal. Mereka misalnya ditutup matanya, diintimidasi, ditelanjangi, dan dilecehkan secara fisik hingga menimbulkan cacat fisik. Memang, sejak tahun 2016 hingga kini, otoritas Israel diketahui semakin brutal dalam memperlakukan wanita dan anak-anak Palestina. Mereka seringkali ditempatkan di sel-sel isolasi untuk diinterogasi guna kepentingan intelijen. Sebuah praktik yang dalam rezim hukum internasional termasuk kategori penyiksaan. Selain itu, mereka juga tidak segan menahan anak berusia di bawah 12 tahun yang secara hukum sebenarnya tidak bisa dikenai tanggung jawab pidana. Jelas sekali, hal itu adalah sebuah tindakan biadab. Ketika terjadi konflik, anak-anak, perempuan, dan lansia mestinya menjadi kelompok yang dilindungi bahkan di tengah-tengah peperangan sekalipun. Namun hal ini diabaikan oleh Zionis Israel. Itu sebabnya dunia tidak boleh diam dan khususnya untuk bangsa Indonesia harus terus mendesak komunitas internasional termasuk PBB agar lebih serius melindungi hak-hak wanita dan anak-anak Palestina. Aksi mengutuk kejahatan Israel tidaklah cukup. Secara moral, komunitas internasional bertanggung jawab atas implementasi Konvensi Hak Anak yang juga telah diratifikasi Israel. Harus ada upaya paksa terhadap Israel untuk mematuhi hukum internasional dan berhenti melakukan tindakan-tindakan melawan kemanusiaan. Penderitaan wanita dan anak-anak Palestina harus segera dihentikan dan isu ini harus menjadi perhatian dunia. Wallahu a'lam bishawab.